Halo semua, selamat datang di channel Lazynet. Oke, piye lur kabare, sehat toh? Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Copper Bill. Menceritakan tentang seorang wanita yang pura-pura bisu selama 18 tahun untuk menemukan harta warisan dari sang kakek legend. Film ini dibintangi oleh Kathy Harris berperan sebagai Lily Watchman, cucu dari salah satu kartel narkoba terkaya di Meksiko. Disutradarai oleh Bang Brad Batman, Brad Batman maksud saya. Film ini dirilis pada tahun 2020. Oke, lebih lanjutnya kalian tonton aja ya video ini sampai selesai. Make it cerot. Berawal ketika seorang pria bertato tapi nggak pakai narkoba bernama Mitchell menembak buruannya untuk makan malamnya. Dia sambil mendengarkan radio cuy. Di sebuah warkop kasino beberapa pria sedang bermain judi. Salah satu dari mereka mengenali pria bernama Jessup. Jessup mengakuinya kalau mereka pernah bertemu. Namun di sini Jessup hanya ingin bermain, bukan berbicara. Kembali ke Mitchell. Ketika sedang makan malam, ponselnya berdering. Tanpa bicara panjang, Mitchell mengatakan ia akan ke sana. Ternyata yang menghubunginya adalah Jessup. Mitchell membicarakan masalah hutang Jessup kepada sebut saja Pak Badrun. Jessup meminta waktu karena ia kehabisan uang setelah bermain judi. Kemudian Jessup memberikan kertas bertuliskan beberapa senjata yang ia butuhkan dan Mitchell meminta waktu 3 jam untuk mendapatkan senjata tersebut. Setelah itu mereka akan bertemu di belakang kos-kosan. Berpindah ke wanita bernama Mbak Lily, seorang cucu salah satu penyelundup terkaya di kota tersebut. Namun kakeknya sekarang sudah almarhum cuy, dan Lily mewarisi sebagian hartanya. Mbak Lily ini mengelilingi rumah tersebut untuk memeriksa apakah ia bisa tinggal sementara di sana. Sedangkan Mitchell menemui teman lamanya bernama Ricky yang sekarang menjadi pekerja kantoran. Mitchell meminta paksa Ricky untuk mencarikannya senjata. Jika tidak, ia akan kembali lagi saat Ricky bekerja di kantor. Singkat cerita, Mitchell memberikan senjata itu dan ia bertanya, "Buat apaan nih ngap?" Jessup hanya mengatakan hal sederhana yaitu rampas dan ambil. Tanpa basa-basi, Jessup langsung mengajaknya pergi. Malam harinya, Mbak Lily terlihat sedang mandi. Setelah mandi, ia membuat makanan sebelum bobo. Sedangkan Mitchell dan Jessup telah tiba di rumah Lily. Mereka berhasil memasuki rumah Lily karena Jessup mengetahui sandi alarmnya. Setelah menelusuri beberapa kamar, Mitchell akhirnya menemukan Mbak Lily. Ia tidak membunuh Lily, melainkan mengambil ponselnya agar Lily tidak bisa menghubungi polisi. Mitchell memberikan ponsel itu kepada Jessup dan meyakinkannya untuk menunggu di bawah karena ia akan menyelesaikannya dalam 30 menit. Setelah itu, Mitchell kembali memasuki kamar Lily dan menodongkan pistolnya. Singkat cerita, Mitchell turun ke bawah menemui Jessup dan mengatakan kalau Lily itu bisu. Ia kebingungan dan berkata, "Duh piye ki bos, golek duit sandrane buku kaya ngono." Begitu katanya. Jessup meyakinkan Mitchell kalau uang itu memang benar-benar ada dan terkubur di salah satu tempat di peternakan tersebut. Jessup menghampiri Lily dan memberikan buku serta pulpen. Lily menuliskan kalau mereka harus pergi sebelum polisi datang. Namun Jessup memperlihatkan ponselnya hingga Lily tidak bisa menghubungi ponsel. Maksud saya menghubungi polisi. Jessup kembali bertanya, "Nangan di kowe nyimpen duite no?" Tetapi Lily kembali menuliskan kalau duite ora ono nang omahku mas.
Mitchell mencoba berbicara baik-baik agar Lily memberitahunya. Namun Lily malah meludah cuh di wajahnya. Di luar, Mitchell yang kesal merasa muak dengan Lily karena telah meludah di wajahnya. Anjir lah. Mitchell memberitahu Jessup untuk memaksa Lily. Jika masih tidak mau memberitahu, Mitchell akan membawanya ke gudang. Setelah beberapa saat berpikir, Jessup mengatakan kalau tidak boleh ada yang dibunuh. Akan tetapi, Mitchell mengatakan mereka harus mendesaknya hingga hancur agar memberitahu di mana keberadaan uangnya. Karena sudah 45 menit meninggalkan Lily, Jessup menghampiri Lily dan memaksanya untuk memberitahu. Namun Lily tetap membisu. Lily hanya bisa menangis saat Jessup membawanya ke dalam gudang. Oke, pada esok harinya, Mitchell mengancam Lily dengan beberapa senjata seperti gunting, rumput, dan mesin bor untuk menakutinya. Ia memberitahu tentang kisah kakek Lily yang disebut Cowboy Mafia. Dia bolak-balik dari Texas dan Colombia membawa 106 ton narkoba selama 2 tahun cuy, menggunakan kapal hingga akhirnya salah satu kapalnya disita dan kakek Lily divonis 10 kasus pemerasan serta kepemilikan narkoba. Namun ia hanya dihukum 5 tahun karena ia memiliki banyak uang. Wah ini mah, aduh, ya samalah kayak di sini ya coy, sama pokoknya, ya gitulah. Dan 3 hari sebelumnya kakek Lily telah tewas. Saat itu FBI hanya mengambil apa yang mereka temukan di peternakan. Mitchell mengetahui kalau FBI tidak mengambil semuanya karena sebagian dari kekayaan kakek Lily disembunyikan di suatu tempat. Jessup mengatakan kalau ia pernah bertanya kepada saudara Lily dan ia mengatakan kalau Lily mengetahui tempatnya. Dengan bor yang menempel di paha Lily, Mitchell kembali menanyakan di mana kakek Lily menyembunyikan uangnya. Dengan perasaan takut, Lily mulai menuliskan di atas kertas. Dan sekali lagi, Mitchell dibuat kesal karena Lily menulis tidak ada uangnya dan saudaranya juga sudah meninggoy. Mitchell merasa putus asa karena pekerjaan mereka akan sia-sia. Ia sangat marah dan menyalahkan Jessup karena mempercayai informasi yang orang ngena cok. Jessup mengakui semuanya kalau mereka mungkin saja dipermainkan. Namun ia masih yakin untuk melanjutkan pekerjaan ini karena 80 juta dolar loh terkubur di peternakan tersebut cuy. Mitchell mempertanyakan nama orang yang memberikan informasi kepada Jessup. Dan Jessup memberitahu kalau ia mendapatkan informasi tersebut dari Brandy. Mitchell langsung pergi untuk membawa Brandy ke hadapan Jessup agar Brandy bisa memberitahu mereka di mana letak uangnya. Ketika Mitchell pergi, Jessup menghampiri Lily dan sedikit bercerita tentang keluarganya dulu saat berlibur di pantai dan mendengarkan musik tahun 80-an. Namun mereka tidak menyukai musik jadul tersebut hingga remaja. Anehnya, sekarang ia malah menyukainya karena musik tahun 80-an banyak menggambarkan tentang perjalanan hidup seseorang. Setelah bercerita, Jessup kembali memaksa Lily menuliskan di mana letak uangnya. Namun Lily tetap menuliskan tidak ada uang. Jessup mulai berpikir kalau Lily memang tidak mengetahui di mana uangnya. Mungkin ada surat wasiat yang bisa menjadi petunjuk di mana keberadaan uang tersebut. Setelah Lily menuliskan di mana letak surat wasiat itu, Jessup berjanji jika uangnya ditemukan, Lily akan bebas. Jessup kembali ke rumah dan mengambil surat itu di tas milik Lily dan membawanya kembali ke gudang. Melihat isi wasiat itu, Jessup bertanya tentang wanita bernama Giordana. Lily menuliskan kalau Giordana adalah lonte simpanan kakeknya. Di sini Jessup mulai berpikir bahwa kakek Lily adalah penyelundup narkoba terkaya di Texas. Dia kembali bertanya, apakah sang kakek legend ada kemungkinan mengubur sisa uangnya di sekitar rumah tersebut? Jessup memperjelas apakah di sekitar peternakan atau di kantornya. Saat Lily mengangguk, Jessup segera pergi ke kantor dan ia hanya menemukan peta di dalam kantor tersebut. Jessup langsung menelusuri peta tersebut dengan berjalan kaki. Akan tetapi, ia tidak menemukan tanda apapun hingga ia bertemu dengan Mitchell. Sebelum membuka bagasi, Mitchell memberitahukan bahwa Bang Badrun akan datang kemari dalam 24 jam. Di saat Mitchell membuka bagasinya, tiba-tiba Brandy langsung menembak Mitchell hingga tewas. Ternyata Brandy adalah rekan Jessup.
Jessup mengirimkan pesan kepadanya saat menggunakan ponsel milik Lily. Jessup mempertanyakan kepada Brandy tidak memberitahu kalau Lily tidak bisa bicara. Brandy mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya karena ia hanya petugas keamanan. Mereka memasukkan mayat Michelle ke dalam bagasi mobilnya untuk dilenyapkan setelah mereka mendapatkan uangnya. Kemudian mereka mengubur beberapa barang bukti termasuk ponsel Michelle dan ponsel Lily. Setelah itu, Jessup mengatakan kepada Brandy kalau Lily tidak mengetahui soal uangnya. Brandy meyakinkannya bahwa tidak mungkin uang senilai 80 juta dolar itu diberitahu begitu saja. Ya benar juga sih. Sedangkan Lily ia berjuang untuk mengambil sebilah benda tajam di atas meja dengan tangan dan kaki yang terikat. Setelah perjuangan ekstra, akhirnya berhasil mengambilnya. Sebelum memasuki gudang, Jessup mengatakan kalau mereka hanya memiliki waktu 24 jam karena teman Bang Badrun Michelle akan datang setelah 24 jam dan ia menginginkan uangnya. Jika tidak ada uang, mereka berdua akan dibunuh. Setelah memasuki gudang, Jessup merasa ada yang aneh melihat Lily berdarah karena sebelumnya Lily tidak berdarah. Jessup mengatakan kepada Lily kalau ia harus memberitahu tempat uang itu disimpan sekarang juga, sebelum seorang pria datang dan membunuh mereka bertiga. Di saat Brandy melepaskan ikatan Lily, Jessup melihat darah di lantai. Ia menyadari kalau Lily mengambil sesuatu. Namun semuanya terlambat. Lily berhasil menusuk leher Brandy hingga tewas. Melihat Brandy yang sekarat, Jessup langsung menembaknya hingga tewas. Jessup memaksa Lily mengatakan di mana uangnya dengan menodongkan senjata. Lily yang ketakutan langsung menulis kata Copper Bill, nama dari seekor kuda. Jessup segera menyeret Lily ke sebuah kandang kuda, namun ia tetap tidak menemukan uangnya. Melihat Lily ngompol di celana, Jessup melepaskan ikatannya dan membawanya kembali ke rumah. Sedangkan si Bang Badrun ini, ia sudah tiba di lokasi. Dia segera memasuki gudang dan di sana terlihat banyak darah milik Brandy. Dia membawa mobilnya ke depan rumah Lily. Saat melihat mobil Michelle, dia segera membuka bagasi dan memotong salah satu telapak tangan Michelle. Di dalam rumah, terlihat Lily selesai membersihkan dirinya di kamar mandi dan Jessup menceritakan tentang saudari kembarnya bernama Linda yang telah lulus sekolah hukum. Sedangkan ia hanya bisa merampok di rumah kakek Lily. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Di saat Jessup lengah, ia langsung menusuk bahunya. Jessup langsung mengancamnya, jika Lily ingin hidup, dia harus berhasil membuat Bang Badrun pergi atau mereka berdua akan terbunuh. Setelah itu, Lily pergi menemui Bang Badrun, sedangkan Jessup sudah bersiap dengan senjatanya. Bang Badrun bertanya tentang mobil di depan rumahnya, namun Lily hanya mengatakan, "Orang ngerti aku mas," menggunakan bahasa isyarat. Setelah Bang Badrun pergi, Jessup segera mengajak Lily pergi. Namun mobilnya tidak bisa menyala, sedangkan Bang Badrun langsung menghampiri mereka. Bang Badrun meminta Jessup membuang senjatanya dan menyuruh Lily keluar dari mobil. Bang Badrun menyuruh Jessup keluar dari mobil dan memukulnya hingga pingsan. Ketika Jessup dan Lily tersadar, Bang Badrun memperlihatkan potongan jari tangan Michelle. Dan tiba-tiba Ricky muncul. Ternyata Bang Badrun bekerja untuknya. Di sini Jessup memberitahu kalau dia memakai separuh uang milik Ricky untuk berjudi. Jessup berpikir bisa menang, namun ia kalah dalam perjudian tersebut. Ricky tidak terlalu marah mendengarnya karena ia mengetahui tujuan Jessup dan Michelle kemari adalah untuk merampok. Jessup menjelaskan tentang uang 80 juta dolar yang terkubur bersama kuda terlatih bernama Copper Bill. Jika mereka menemukan kuda itu, maka uangnya juga akan ditemukan.
Mendengar penjelasan dari Jessop, Ricky meminta Lily memberitahukan keberadaan uangnya. Jika tidak, ia akan menggiris bokong Jessop. Jessop yang gugup berteriak tentang buku. Dia memberitahu bukunya kepada Lily agar Lily menuliskan di mana tempatnya. Setelah mendapatkan lokasinya, Ricky menyerahkan semuanya kepada Bang Badrun. Sementara ia sendiri pergi untuk menonton. Singkat cerita, mereka sudah berada di depan kuburan Copperbill. Bang Badrun memintanya menggali kuburan tersebut, namun Jessop menolaknya. Tiba-tiba terdengar ponsel berbunyi di saat Bang Badrun ingin menembakkan senjatanya. Lily lebih dulu mendorongnya hingga terjatuh dan Jessop segera membunuh si Bang Badrun menggunakan sekop. Saat Jessop berbalik, Lily sudah menodongkan senjatanya. Lily mengatakan kalau ia tidak berbohong soal uang yang dikubur. Tapi tidak semua uang berada di sana. Sedangkan uang yang terkubur bersama Copperbill hanya cukup untuk hidup beberapa tahun. Ternyata Lily tidak bisu. Ia hanya berpura-pura bisu untuk menipu Jessop dan yang lainnya. Jessop masih kebingungan hingga Lily bercerita saat ia berumur 7 tahun. Ia jatuh dari kuda kesayangan kakeknya bernama Copperbill. Saat itu pendengarannya terganggu. Namun Lily dengan sengaja meyakinkan semua keluarganya kalau ia juga bisu karena kecelakaan tersebut. Lily melakukan itu semua hanya karena ingin mengetahui rahasia sang kakek. Sebab kakeknya tidak pernah mempercayai orang yang selalu bicara. Ia mempertahankan kebisuannya selama 18 tahun loh cuy. Dan hari ini ia akan kembali berbicara dengan bebas seperti orang normal. Jessop mengatakan bagaimana ia akan hidup normal setelah membunuh 2 orang. Lily tidak peduli karena ini kehendak Jessop sendiri memasuki rumahnya. Setelah itu, Lily memerintahkannya untuk menggali. Namun Jessop menolak hingga akhirnya Lily menembaknya hingga tewas. Singkat cerita, Lily berhasil mendapatkan uang warisan kakeknya setelah menggali kuburan Copperbill. Lily langsung memasukkan uangnya ke dalam tas dan bergegas pergi dari sana. Tiba-tiba Ricky muncul. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Dari awal Lily telah merancang semuanya, bermula dari membocorkan informasi tentang uang yang terkubur di peternakan, membuat permainan rumit sebagai korban perampokan untuk kesenangannya, juga untuk merahasiakan sisa uang yang tersimpan dari Ricky. Mereka berdua segera pergi sebagai sepasang kekasih, menikmati uang warisan tersebut sambil bermantap-mantapan ria tentunya. Dan film pun tamat. Yah, aduh, ending yang sangat mengkopetkan ya. Lagi-lagi sepasang kekasih menghilangkan beberapa nyawa hanya demi kesenangan duniawinya. Ya, agak psikopat juga sih. Oke, pesan dari film ini yaitu jangan pernah mengumbar-umbar harta di WhatsApp story. Jangan mencuri seperti sweeper di film Dora. Dan yang terakhir, bersenang-senanglah dengan pasanganmu selagi masih muda. Kalau udah putus, bilang ya. Apaan sih? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.